3 orang aparatur sipil negara di Payakumbuh, Sumatera Barat diamankan kepolisian. 3 ASN ini terbukti menggelapkan kendaraan pemadam kebakaran. Tiga orang tersangka yang merupakan ASN di pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat pasrah digelandang polisi. Ketiga tersangka ini terbukti menggelapkan mobil pemadam kebakaran. 3 tersangka berinisial AD, HL, dan HS bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh. Modus operandi para tersangka adalah melucuti onderdil armada pemadam kebakaran dan menjualnya secara terpisah. Dengan memeriksa 30 orang lebih, ditemukan kejadian bahwa 2016 yang lalu salah satu unit mobil damkar digelapkan kemudian dijual oleh tersangka. Kepolisian sudah mendalami kasus ini berdasarkan laporan dan temuan di lapangan sejak tahun 2018. Total kerugian Pemko Payakumbuh mencapai 150 juta rupiah. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat siang ini akan menggelar sidang tindak pidana korupsi kasus Jiwasraya dengan agenda sidang putusan terhadap 4 terdakwa. Sidang tetap digelar sesuai jadwal meski di tengah masa penutupan Pengadilan Tipikor Jakarta akibat kasus positif COVID-19. Sidang putusan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya digelar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Keempat terdakwa yang akan menjalani putusan sidang hari ini adalah mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, dengan tuntutan 20 tahun penjara. Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hari Prasetyo, dengan tuntutan pidana seumur hidup. Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syah Mirwan, dengan tuntutan 18 tahun penjara. Dan Direktur PT Maksima Integra, Joko Hartono Tirto, dengan tuntutan pidana seumur hidup. Sedangkan 2 terdakwa lain yakni Direktur Utama PT Hason International, Beni Cokro Saputro, dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minra, Heru Hidayat, belum menjalani sidang tuntutan lantaran keduanya dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menilai keempat terdakwa terbukti melakukan korupsi terkait pengelolaan dana dan investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian mencapai 16,8 triliun rupiah. Dalam pembukuan PT ADS. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, bagi Anda yang gemar bersepeda, berhati-hatilah karena para pembegal kini mengincar pesepeda. Tak hanya pesepeda, pengemudi skuter pun kerap dijadikan korban begal. Ya, pemirsa, ini adalah video detik-detik pembegalan dari pengemudi skuter di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Sepinya kondisi jalan, sang pembegal memberanikan diri mengambil tas milik pengemudi skuter. Saat pembegalan terjadi, pengemudi skuter terjatuh dan pembegal pun melarikan diri. Aksi pembegalan juga dialami oleh pesepeda, pembegal pun menyasar pesepeda di jalan yang sepi. Hal ini dituangkan pesepeda di akun media sosial Facebook-nya. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kronologi selengkapnya, kita sudah tersambung dengan Mario Rian, salah satu korban penjamretan saat tengah bersepeda. Selamat siang, Mas Mario. Halo, selamat siang. Iya, Mas Mario, boleh diceritakan kronologisnya seperti apa atau pengalamannya pada saat terjadinya penjamretan seperti apa? Ya, jadi pas waktu itu keadaannya kan saya juga kesiangan gitu ya bangunnya ya. Sekitar jam 7-an saya tuh lewat Monas. Memang sih kondisinya ya ramai, tapi nggak terlalu ramai gitu. Ya cenderung sepi lah. Nah pas kita belok kanan arah ke lapangan Banteng, saya tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin. Cuman saya mikir ya udahlah suara bajai, nggak mungkin bajai kan. Terus ya pas udah sampai halte busway-nya, sebelum SMP 4 saya lupa, ada motor nempel saya kaget, dia juga kaget dan handphonenya kebetulan jatuh. Terus pengemudi motor yang jambret itu dia juga langsung pergi gitu. Yang saya ingat sih platnya itu nggak ada plat sama sekali. Mereka berdua pakai masker, terus motornya itu Tiger, motor-motor besar gitulah. Nah, tapi Mas, ini ada komunitas nggak yang mengalami kejadian yang sama seperti yang Mas alami? Banyak, Mas. Mungkin banyak banget sih. Ada beberapa teman saya yang
di Sudirman itu handphone hilang. Terus kemarin juga sempat ada yang kena todong gitu, ada video juga banyak beredar. Terus ada juga yang lagi main skuter tiba-tiba langsung ditarik gitu, langsung jatuh gitu lah. Kalau dari cerita teman-teman ini modus dan pelakunya kira-kira sama tidak? Misalnya ada ciri-ciri motornya tidak menggunakan plat nomor dan sebagainya. Jadi setelah pas kemarin saya sharing-sharing di grup itu kan, ada yang kayak nambahin gitu. Dia juga sempat ngalamin dan memang pelakunya bukan nggak sama sih ya, entah sama atau enggak, cuman selalu plat nomornya itu selalu nggak ada kayak gitu. Nah, tapi dengan kejadian ini Mas sama teman-teman Mas yang juga pesepeda atau yang naik skuter, ada rasa trauma nggak Mas untuk nggak dulu deh naik sepeda, nanti dulu kayak gitu Mas? Kalau itu sih bukan halangan ya. Jadi kayak kita punya cara juga untuk kayak main sama. Kalau di road bike namanya peloton, jadi kita bareng-bareng, ya itu untuk menghindari yang namanya aksi-aksi kayak gitulah. Karena mereka cenderung ngejar yang sendiri gitu loh. Selain bersepeda secara berkelompok begitu ya, mungkin ada tips-tips lain yang bisa Mas Mario bagikan untuk teman-teman yang suka bersepeda juga? Mungkin hindarin kayak bawa uang cash yang berlebih, terus handphone kalau bisa dimasukin ke ada namanya seat belt gitu yang jadi kita naruhnya di dalam baju gitu lah. Untuk ya menghindari lah kayak gitu, kayak jambret-jambret kayak gitu. Baik, nah kedepannya ini kan Mas ada bukti video ya Mas, akan ada melapor ke polisi nggak untuk agar aksi ini tuh nggak terulang kembali? Kalau untuk bentuk laporan sepertinya kayak sih enggak ya, cuman saya minta mungkin kan sudah banyak ya, dari grup juga sudah banyak yang melaporkan, ada video otentik juga. Saya coba deh kepolisian itu sedikit lebih aktif lah ya, karena kayak olahraga jadi kita jadi was-was kayak gitu loh. Oke, Mas Mario, terima kasih banyak sudah berbagi cerita bersama kami di iNews Siang. Terima kasih juga untuk tips-tipsnya. Semoga sehat selalu, Mas Mario. Pemirsa, pandemi COVID-19 dan kesulitan ekonomi ternyata tidak bisa membendung warga untuk berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Di Bogor dan di Surabaya ada warga yang rela menampung kucing liar dan kucing yang ditinggalkan majikannya. Kucing-kucing ini pun dirawat dan diberikan makanan. Ratusan kucing ini sudah hidup bersama dengan Dita Agusta, warga Bogor, Jawa Barat. Dita sudah 3 tahun menampung kucing-kucing yang terlantar di jalanan atau ditinggal sang pemilik. Dita sempat kesulitan merawat ratusan kucing ini. Namun berkat bantuan suami dan 3 anaknya, ia bisa sedikit bernafas lega. Dita tetap semangat untuk merawat ratusan kucing meski donasi berkurang akibat pandemi COVID-19. Untuk merawat kucing-kucing ini, setiap hari Dita membutuhkan 1 karung pakan kucing kering dan 150 ekor ikan tongkol basah. Kan ya, sayanya yang tidak boleh nyerah. Saya harus tetap berjuang karena mungkin kantor-kantor atau perusahaan bisa merumahkan karyawan atau memangkas biaya pengeluaran ya. Kalau saya kan karyawan harus tetap bekerja. Tidak ada liburnya karena memang mereka setiap hari harus diurus gitu. Jadi kalau untuk operasional kita justru nggak ada pengurangan, tapi pemasukan donasi ya ada berkurangnya karena efek pandemi. Sosok seperti Dita juga ada di Surabaya, Jawa Timur. Seorang ibu rumah tangga, Rosida, merawat kucing-kucing liar yang ada di kawasan tempat tinggalnya. Awalnya Rosida merasa kasihan dengan seekor anak kucing yang terlantar di depan rumah. Namun karena kepeduliannya, Rosida kini merawat 10 kucing liar. Ada masalah kalau dia lagi kebetulan saya lagi waktu luang juga kita mandiin. Tapi dia tidak pernah makan sama karena makannya cukup. Ya juga ikan pindang, juga ikan, juga ayam, juga itu snack itu. Sehari-hari kucing ini bisa menghabiskan daging suwir dan 10 ekor ikan, ditambah dengan makanan kering yang disediakan setiap saat. Rosida kini dibantu tetangganya untuk mendanai makanan dan kebutuhan kucing lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pria biasanya potong rambut per 2 minggu sekali. Nah, Wilson, kamu ingat nggak kapan terakhir kamu potong rambut? Kalau aku potong rambut 3 minggu lalu, tapi kalau misalnya yang lain 2 minggu, sekali 2 minggu, kalau saya sekali sebulan. Nah, tapi ini tentunya kalau sekarang agak deg-degan juga karena lagi COVID kan. Nah, ini ada informasi mengenai cukur rambut gratis, tapi sayangnya cukup jauh nih Wilson, di Semarang, Jawa Tengah, dan tentunya ini sangat diminati oleh warga sekitar, dan berikut informasi selengkapnya.
suara tangisan bocah ini pecah, mencuri perhatian warga. Eits, tangisan ini bukanlah karena diimunisasi, melainkan anak ini takut saat akan dicukur rambutnya. Ya, cukur yang diadakan di kawasan Pasar Truko, Kecamatan Suru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini gratis bagi warga. Para pencukur rambut ini pun menerapkan protokol kesehatan dan dilengkapi dengan masker serta face shield. Aksi ini menarik perhatian ratusan pengunjung pasar karena melayani semua kalangan. Masalahnya kan terlalu banyak pengunjungnya, jadi biasanya tidak pakai masker atau tidak cuci tangan. Jadi yang saya khawatirkan bisa menular ke sana kemari gitu. Ya, senang sekali, tentunya juga terima kasih diucapkan kepada panitia yang sudah mengadakan acara ini, tentunya bisa membantu bagi masyarakat Truko dan juga sekitarnya. Panitia aksi cukur gratis ini pun memaparkan bahwa acara ini akan rutin dilaksanakan. Kami dari kelompok salon sangat peduli sekali dengan masyarakat Truko dan sekitarnya, terutama di daerah pinggiran, karena selama COVID ini mereka tidak bisa ke salon potong rambut, maka kita diadakan bakti sosial untuk potong rambut gratis. Selain mencukur rambut gratis, aksi ini sekaligus menjadi ajang edukasi bagi warga agar menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya adalah 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dari Semarang, Jawa Tengah, M. Taufik Budi, iNews melaporkan.